Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Nur Hasan SPD MPD yang mana telah memberikan kami waktu untuk berpresentasi tentang memandikan jenazah serta mengkafani jenazah. Pada memandikan jenazah berarti membersihkan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat pada si mayat tersebut. Nah, serta mensucikannya sebelum dikafani dan disolatkan. Ini merupakan tindakan yang sangat penting dalam proses pemulasaran jenazah, khususnya dalam ajaran Islam. Menyegerakan memandikan mayit hukumnya sunnah, bahkan wajib bila dikhawatirkan akan segera rusak ataupun busuk. Nah, sebaiknya memandikan itu di tempat yang sepi dan tertutup, diutamakan yang beratap agar terhindar dari pandangan mata. Nah, selain yang memandikan dan yang membantu memandikan, sebaiknya tidak berada di tempat tersebut. Nah, wali sunnah hadir walau tidak ikut memandikan. Di dalam kitab tidak ada ketentuan pasti berapa jumlah orang yang memandikan. Kan tetapi dalam buku Tajhizul Mayyit terbitan dari Ponpes Sidogiri, orang yang memandikan sebaiknya tidak lebih dari 7 orang, dengan rincian 3 orang memangku mayit. Yang memangku itu dalam kurung bukan berarti dipangku ataupun seperti menadah si mayit ini untuk bisa duduk ataupun membantu yang memandikannya lah. Nah, yang kedua ini membantu menggosok si mayit, dan 2 orang bagian mengguyur dan mengembalikan air. Rasulullah sendiri dimandikan hanya oleh 4 orang sahabat. Lalu dilanjut kepada sahabat saya dengan tata cara memandikan mayitnya. Di sini saya akan menyampaikan tata cara memandikan mayit yang baik dan benar. 1. Mayit ditutupi dengan kain tipis. Terus 2. Membakar dupa atau wangian, seperti membakar dupa di sekitaran rumah, di dalam rumah. Terus 3. Untuk menyentuh auratnya antara pusar dan lutut, wajib memakai alas atau sarung tangan. Dan sunnah untuk yang selain aurat, suami atau istri boleh menyentuh aurat mayit tanpa alas. Jadi kalau suami istri boleh menyentuh aurat mayit tanpa alas. Terus 4. Ada sunnah menutup wajah mayit kecuali sedang ihram. Terus 5. Bersihkan seluruh najis pada tubuh mayit. Bersihkan pula kotoran yang ada dalam perut dengan cara mayit diposisikan duduk, condong ke belakang. Punggungnya disandarkan pada lutut kanannya orang yang berada di bagian kepala. Jadi dicondongkan kepada lutut bagian kepala. Sedangkan tangan kanan menahan kepala mayit dengan cara menaruh ibu jari pada tengkuknya. Sementara tangan kiri menekan perut mayit berulang-ulang dari atas ke bawah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut. Didorong sehingga kotoran dalam perut sudah bersih. Pada saat menekan perut bagian kanan, orang yang berada pada posisi kaki mengangkat paha kiri mayit. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan keluarnya kotoran. Kotoran yang keluar disiram hingga bersih. Terus yang keenam, membersihkan dubur dan kubulnya dengan tangan kiri, dan wajib menggunakan alas kain tipis. Itu berupa wajib ya. Terus 7. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking. Terus tangan dibungkus dengan alas atau kain tipis selain kain yang dipakai istinjak. Jika kain yang dipakai istinjak sudah kotor, jadi boleh itu diganti ya.
Terus 8. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. Seperti apa contohnya ya? Busa, lunak itu lunak. Terus 9. Mayit kemudian diwudui sebagaimana wudunya orang hidup. Kepala mayit agak dimiringkan agar air tidak masuk ke dalam mulutnya. Terus adapun niatnya sebagai berikut, yaitu saya niat mewudui untuk mayit ini, itu bisa ya. Terus 10. Lalu kepala dan jenggotnya disampoi dan disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Bila ada rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah dimasukkan ke dalam kain kafan bersama mayit. Terus yang 11, siram pula seluruh tubuh mayit. Nah, lalu disabuni hingga rata. Terus 12, setelah itu disiram dengan air bersih untuk menghilangkan sabun yang ada di tubuh mayit, dimulai dari kepala bagian tengah sampai kaki, kepala bagian tengah hingga bagian kaki. Terus yang 13, setelah bersih dari sabun, jika setelah bersih dari sabun, maka siram seluruh tubuh mayit menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara atau sedikit kapur barus yang sekiranya tidak merubah kemutlakan air. Dan pada saat inilah disunahkan berniat. Niatnya adalah saya niat memandikan mayit ini. Terus tata cara menyiram yang lebih utama ialah memulai dari sisi kanan, lalu siram bagian belakang mayit dengan cara mayit dimiringkan ke kiri menghadap orang yang memangku. Jangan sampai telungkup. Apa itu telungkup ya? Lupa lagi. Dan siram dari bagian kanan, lalu dimiringkan ke arah kanan dan disiram bagian kiri mayit. Sampai di sini proses memandikan sudah selesai. Apabila menghendaki yang lebih sempurna, mayit bisa dibasuh sampai 5 atau 7 atau 9 kali. Mungkin cukup sekian dari saya. Lalu selanjutnya yaitu proses mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus tubuh orang yang sudah meninggal dengan kain agar tubuhnya tertutup, meskipun hanya dengan sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah bagi seorang muslim yang sudah meninggal selain yang mati syahid adalah fardu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh sebagian orang muslim. Lalu, biaya kain kafan diambil dari harta peninggalan si mayat jika ia memiliki harta. Tapi jika tidak ada harta peninggalan, maka orang yang selama hidupnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya seperti keluarga yang menanggung nafkah. Ini wajib menanggung biaya kafannya. Jika keluarga juga tidak mampu, maka biaya kafan seharusnya diambil dari Baitul Mal sesuai dengan aturan Islam. Lalu jika tidak ada Baitul Mal atau tidak berjalan dengan baik, maka tanggung jawab biaya mengkafani ini jatuh kepada umat Islam yang mampu secara finansial. Hal yang sama juga berlaku untuk kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Terima kasih. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan kain kafan. Untuk jenazah laki-laki, kain kafan yang digunakan berjumlah 3 lembar kain putih polos. Sedangkan untuk jenazah perempuan biasanya menggunakan 5 lembar kain, yaitu kain sarung, baju kurung, kerudung, kain untuk bagian dada, dan kain besar untuk membungkus seluruh tubuh. Semua kain ini sebaiknya berwarna putih, bersih, dan sederhana sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Setelah siap, kita membentangkan kain-kain itu di atas permukaan yang bersih, lalu meletakkan jenazah di atasnya dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. Untuk jenazah perempuan, auratnya perlu dijaga dengan baik saat proses ini. Bisa ditutupi dengan kain agar tidak terlihat oleh yang bukan mahramnya. Kemudian bagian-bagian tubuh tertentu seperti lubang hidung, telinga, mulut, dan kemaluan diberi kapas untuk mencegah cairan keluar dari tubuh. Setelah itu kita juga disunahkan untuk meletakkan wewangian seperti kapur barus atau kasturi, khususnya di bagian-bagian tubuh yang biasa digunakan untuk sujud seperti dahi, tangan, lutut, dan kaki. Setelah
semua siap, tubuh jenazah mulai dibungkus dengan kain kafan satu persatu. Pembungkusan ini dilakukan dengan rapi dan menyeluruh, mulai dari kepala hingga kaki. Setelah itu, kain diikatkan pada 3 bagian, di atas kepala, di bagian perut, dan di kaki. Ikatan ini tujuannya supaya kain tetap menempel dengan baik dan tidak terbuka saat proses pemakaman. Setelah jenazah selesai dikafani, kita disunahkan untuk mendoakan jenazah agar Allah mengampuni dosanya, menerima amal baiknya, dan menempatkannya di sisi yang mulia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.